Malam Pak, saya Rumarat Panjaitan ingin menjawab UAS yang Bapak berikan. Makalah analisis cyber security management. Dalam era tradisional digital yang masih data dan infrastruktur teknologi informasi telah menjadi aset paling berharga bagi organisasi modern. Namun ketergantungan yang tinggi terhadap sistem digital juga memperluas permukaan serangan attack surface dari berbagai ancaman cyber. Serangan cyber modern tidak lagi sekedar gangguan acak, melainkan kejahatan terorganisir berskala global yang memanfaatkan small iPhone persistent dan eksploitasi. Gangguan dalam mengelola keamanan cyber dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan, kerusakan reputasi hingga sanksi hukum yang berat akibat kebocoran data. Oleh karena itu, pendekatan akademis dan praktis melalui manajemen keamanan cyber security management yang holistik menggabungkan konsep teknologi, tata kelola perlindungan data, kepatuhan legal, serta pemodelan risiko. Rumusan masalah: bagaimana konsep dan teknologi keamanan jaringan diterapkan dalam menjadi GI Trade dan arsitektur Zero Trust. Bagaimana strategi pengaman berbasis data dan jaringan terintegrasi dalam lingkungan operasional organisasi. Bagaimana pemetaan regulasi dan aspek legal. Bagaimana kerangka kerja standar, bagaimana merancang, bagaimana arsitektur. Makalah ini bertujuan untuk mengajikan analisis mendalam dan komprehensif mengenai manajemen keamanan cyber. Arsitektur Zero Rights Network Access (ZINA), model keamanan perimeter konvensional yang mengandalkan kepercayaan berbasis batas jaringan. Terbukti tidak memadai. Zero Trust mengadopsi prinsip Never Trust untuk minimalkan blast radius melalui pemisahan segmen jaringan dan inspeksi lalu lintas yang berkelanjutan. Pengamanan berbasis data dan jaringan dalam organisasi, siklus hidup dan klasifikasi data, restate yang sangat rahasia. Data Loss Prevention atau DLP dan IAM. Penetapan data loss prevention memantau dan mencegah pengiriman data sensitif secara tidak sah keluar dari perimeter organisasi. Sementara itu, identity dan akses manajemen. Metodologi dan aspek legal keamanan cyber. Penerapan keamanan cyber tidak dapat dilepaskan dari koridor hukum yang berlaku untuk menjamin akuntabilitas serta perlindungan hak-hak digital. Fokus bagi manajemen keamanan cyber. Standar dan strategi keamanan informasi. Pengembangan model lengkap dan simulasi implementasi. Kesimpulannya, manajemen keamanan cyber modern tidak dapat ditangani hanya dari aspek teknis semata. Perlindungan aset digital yang efektif memerlukan pendekatan berlapis yang mengintegrasikan penerapan teknis, kerangka tata kelola internasional, pemodelan ancaman yang berstruktur, serta kesiapan operasional tim pertahapan melalui latihan pebble team secara konsisten. Rumusan masalahnya, apa yang dimaksud dengan artificial intelligence dan bagaimana klasifikasi serta prinsip dasarnya, bagaimana mekanisme dan perbedaan metode machine learning dan deep learning dalam mendasari teknologi AI. Apa saja bentuk implementasi utama AI di berbagai sektor kehidupan masyarakat modern. Deep learning mengidentifikasi penerapan nyata AI pada berbagai bidang industri, mengkaji dampak sosial, ekonomi, serta pertimbangan etik. Soal nomor 2, makalah artificial intelligence
Perkembangan teknologi informasi perkembangan pesat dan berbagai dekade terakhir. Salah satu inovasi paling signifikan adalah artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. AI memungkinkan sistem komputer untuk meniru kemampuan kognitif manusia seperti pembelajaran learning, penalaran reasoning, pemecahan masalah. Pembahasan konsep dasar dan klasifikasi AI kan dengan kesimpulannya, artificial intelligence (AI) telah berkembang menjadi pilar utama modernisasi teknologi informasi melalui pendekatan mechanic learning dan deep learning. Sistem AI mampu memastikan saran perlu diperkembangkan kerangka regulasi dan etika yang kuat untuk guna menjamin keamanan privasi data serta keadilan algoritma AI. Masyarakat dan intelektual pendidikan hendaknya terus meningkatkan interaksi digital dan keterampilan adaptif untuk siap menghadapi transformasi pasar kerja di era AI. Terima kasih Pak, semoga sehat dan panjang umur. Amin.